Teluk Weda telah menjadi saksi bisu industrialisasi nikel di Indonesia. Dengan sokongan investasi dari negeri Tiongkok, pemerintah Indonesia memberi jalan mulus bagi pembentukan kawasan industri Indonesia Weda Bay. Namun, negara seperti tak menyadari bahwa di balik heroisme industri nikel telah menimbulkan biaya sosial dan lingkungan yang tak pernah diperhitungkan. Ekspansi pertambangan nikel yang menyumbang deforestasi telah menimbulkan banyak masalah bagi mata pencaharian lokal, polusi air, udara yang menimbulkan masalah bagi kesehatan warga. Ketika masyarakat melakukan protes, praktik kriminalisasi dan intimidasi pun tak bisa dihindari. Situasi ini menunjukkan betapa rentannya posisi masyarakat. Lalu, bagaimana peran negara dan peta resiko korupsi di balik industri nikel ini? Bersama saya Reza Syawawi, inilah Insight Transparansi Internasional Indonesia. Untuk mempercepat pertumbuhan kawasan industri nikel, pemerintah pada tahun 2014 mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor nikel mentah. Ini yang populer kemudian disebut sebagai hilirisasi nikel. Bahkan secara politik, hilirisasi ini juga telah didapuk sebagai proyek strategis nasional dalam RPJMN 2025-2029. Transparansi Internasional Indonesia telah melakukan riset terkait hal ini untuk memetakan risiko korupsi dan kelemahan tata kelola di seluruh proses penambangan dan pemrosesan nikel di Indonesia. Studi ini menggunakan alat penilaian risiko korupsi tambang atau The Mining Awards Corruption Risk Assessment yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis risiko dalam sistem perizinan sektor pertambangan. Studi ini telah menganalisis regulasi terkait sektor pertambangan dan industri, khususnya peta proses perizinan, termasuk juga politik perizinan pertambangan, risiko korupsi dalam pengolahan mineral, dampak sosial dan lingkungan dari pertambangan nikel, dan tren investasi Tiongkok di sektor mineral. Studi ini secara khusus dilakukan pada kawasan industri Indonesia Weda Bay atau IWIP di Maluku Utara. Jika mengacu pada tahun 2023, terdapat 373 konsesi nikel yang telah mendapatkan izin hukum, administrasi, teknis, finansial, dan lingkungan yang dipersyaratkan. Di antara konsesi tersebut ada 11 perusahaan dengan pemegang saham Tiongkok yang tercatat beroperasi di wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Perlu dicatat bahwa porsi investasi Tiongkok di hulu memang relatif kecil ya, sebab menurut aturan investasi asing memang tidak diperkenankan mengajukan permohonan izin tambang, sehingga hanya diperbolehkan bekerja sama dengan perusahaan Indonesia. Namun mari kita lihat dalam pemrosesan di hilir. Kehadiran Tiongkok yang kuat terlihat sangat jelas. Dari 116 peleburan atau smelter yang tercatat di seluruh Indonesia, baik yang sudah beroperasi, yang sedang dibangun, dan yang direncanakan, perusahaan Tiongkok melaporkan mengendalikan 75% kapasitas penyulingan. Fokus hilir ini memungkinkan perusahaan-perusahaan Tiongkok mendominasi seluruh rantai pasokan energi mineral penting bagi global, tanpa risiko politik dan operasional yang lebih tinggi dibandingkan dengan penambangan di hulu. Celah regulasi ini dimanfaatkan betul oleh perusahaan Tiongkok untuk mendominasi proyek smelter nikel di Indonesia. Dalam beberapa kasus, perusahaan Tiongkok bahkan melakukan akuisisi terhadap perusahaan-perusahaan yang telah memegang izin usaha pertambangan operasi produksi atau IUP-OP, atau yang memiliki izin akses ke pasokan biji nikel. Hal ini dilakukan untuk menghindari proses perizinan yang panjang. Tindakan ini jelas mengabaikan Undang-Undang Minerba, di mana Kementerian SDM tidak melakukan audit untuk melindungi kepentingan nasional. Sementara di lain pihak, pembangunan smelter hanya memerlukan izin dari Kementerian Perindustrian. Pemisahan tanggung jawab di internal pemerintah menciptakan pengawasan yang terfragmentasi, terutama terkait transparansi, supervisi, dan konsistensi kebijakan antara sektor hulu dan hilir. Pengawasan menjadi lemah karena tidak adanya sistem inspeksi terpadu antar kementerian. Akibatnya, sebuah smelter tetap dapat beroperasi secara legal meskipun mendapatkan biji dari tambang ilegal tanpa terdeteksi. Lebih jauh lagi, kondisi ini jelas melemahkan pengawasan publik. Tumpang tindih kelembagaan ini menciptakan kesenjangan tata kelola, mengurangi transparansi, dan menghambat masyarakat dan otoritas lokal untuk memperoleh kejelasan hukum atau perlindungan dari dampak pertambangan.
Kelemahan regulasi di sektor industri nikel telah menimbulkan kerentanan dalam menangani risiko lingkungan, ketenagakerjaan, dan geopolitik yang terkait dengan pemrosesan mineral skala besar, terutama ketika didominasi oleh aktor asing. Saya katakan mereka sadar atau mereka antek asing, mereka tidak suka Indonesia bangkit. Kerentanan ini jelas memperparah kesenjangan struktural, meningkatkan risiko korupsi, eksploitasi berlebihan, dan ketergantungan ekonomi kepada negara asing. Lalu bagaimana dengan nasib warga sekitar tambang? Muncul protes di antara masyarakat bagaimana cara mengelola kerugian yang timbul dari industri ini. Pada medio 2025 yang lalu, Nexus Foundation dan Universitas Tadulako mengungkapkan pencemaran di Teluk Weda yang menemukan kandungan logam berat merkuri dan arsenik pada ikan dan darah warga yang bermukim di area tersebut. Perusahaan tak bergeming, mereka justru menyatakan telah menaati kewajiban perlindungan lingkungan, tapi bukti yang ditemukan justru sebaliknya. Sejak awal, warga menilai bahwa proses konsultasi dengan perusahaan kerap merugikan kepentingan warga, baik yang terkait dengan negosiasi lahan maupun dalam mendapatkan kompensasi yang adil. Tingginya biaya sosial dan lingkungan pada gilirannya menimbulkan kekhawatiran tentang risiko korupsi terkait tata kelola sektor sumber daya alam di Indonesia secara luas, terutama yang terkait dengan izin pertambangan. Transparansi Internasional Indonesia menilai bahwa pemerintah perlu menetapkan mekanisme audit terhadap semua akuisisi perusahaan pertambangan Indonesia oleh entitas asing, terutama di sektor strategis seperti nikel. Mekanisme ini harus mencakup penilaian terhadap risiko geopolitik, verifikasi kepemilikan manfaat, dan pemeriksaan integritas untuk mengevaluasi potensi ancaman keamanan nasional, mencegah penghindaran regulasi melalui struktur perusahaan berlapis, dan memastikan bahwa pengalihan tersebut tidak melemahkan kendali kedaulatan Indonesia atas sumber daya mineral kritisnya. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan, diantaranya mewajibkan pengungkapan publik terhadap perusahaan, audit lingkungan secara independen, hingga sanksi yang tegas jika terjadi pelanggaran. Bagi investor dan perusahaan, perlu dipastikan patuh terhadap kewajiban untuk mengungkapkan struktur kepemilikan manfaat secara transparan melalui sistem yang terbuka. Perusahaan juga perlu memperbaiki mekanisme pelibatan warga sekitar tambang, termasuk masyarakat adat, termasuk juga memastikan perlakuan yang adil bagi pekerja asing dan lokal. Penerapan mekanisme kepatuhan internal yang selaras dengan standar ESG, mewajibkan uji tuntas HAM, dan mempublikasikan audit AMDAL. Bagi warga lokal dan kelompok masyarakat sipil, tentu secara terus-menerus memantau proses perizinan dan akuisisi yang melibatkan perusahaan asing dengan penuh kewaspadaan. Penguatan di level warga dengan mempromosikan literasi hukum dan pelatihan terkait free prior informed consent bagi masyarakat lokal untuk memperkuat perlindungan hak atas tanah dan lingkungan. Kita semua tentu berharap sumber daya alam Indonesia seharusnya membawa kemaslahatan bagi warganya, bukan bencana yang tak berkesudahan.